Karena sekarang peci pun bukan dipakai sama ustaz aja, mohon maaf. Orang main gaplek itu pakai peci juga. Atau orang main-main apa yang lain itu pakai peci. Maka sekarang ini baru identitas lagi. Besok mungkin pakai helm. Karena biar ada identitas baru. Daripada ukuran kita silakan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'ibadah. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati segenap pengurus Aisyah Kampus, Aisyah Kampus, ketua beserta jajarannya, serta para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di panas siang yang panas ini ya Bu ya. Luar biasa cuaca sekarang ini sangat ekstrim sekali. Sampai kadang tenggorokan memang kering. Jadi memang hari yang sangat ekstrim karena pagi dingin sekali, siang sangat panas sekali, sehingga daya tahan tubuh kita memang diuji di situ. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, hidayah, kesempatan untuk senantiasa kita melakukan aktivitas kebaikan, menebar banyak kebaikan bukan hanya untuk diri kita, tapi bisa bermanfaat untuk keluarga kita maupun masyarakat sekitar. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkat beliau Islam dari tidak ada orang atau cuma beliau saja. Sekarang hampir seluruh dunia itu tahu Islam itu apa. Bahkan banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi tidak di situ saja yang perlu kita perhatikan. Namun bagaimana kita sebagai generasi yang dididik, yang dijaga, yang ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah, senantiasa untuk menghidupkan nilai-nilai Islam. Salah satunya dengan majelis seperti ini, ataupun kegiatan keagamaan yang lainnya, kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang membawa nilai-nilai Islam, sehingga Islamnya bukan hanya seperti buih atau bukan hanya seperti hidangan, tetapi menjadi satu kekuatan, satu nilai yang itu dapat membawa manfaat bagi alam semesta. Sebab memang di zaman sekarang memang kita akan melihat banyak fenomena tentang
orang berbondong-bondong masuk Islam, tetapi di lain sisi kita melihat bagaimana orang menindas sedemikian rupa sampai dihilangkan masyarakatnya atau genosida namanya, seperti di Rohingya ataupun di Palestina ataupun di negara-negara Islam yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sedikit untuk membahas tentang program dari Kementerian Agama, ya. Karena saat ini dilihat dari persentase pernikahan, karena ya, di bidang itu ya, di bidang masalah pernikahan. 2024 kemarin datanya sekitar 1.800.000 orang nikah se-Indonesia. Artinya grafiknya turun terus. Sementara di lain sisi ternyata banyak masyarakat kita, tetangga kita yang tidak tercatat, yang menikahnya tidak tercatat. Dan itu sebenarnya menjadi problem, jadi masalah. Tapi masalah ini terkadang tidak dihiraukan atau menjadi hal yang biasa. Meskipun banyak faktornya, entah faktor yang namanya MBA, akhirnya keluarga sama-sama malu, akhirnya dinikahkan di bawah tanah, ataupun praktek yang lain tentang di bawah umur, karena dia masih di bawah umur jadi ribet urus ke pengadilan, akhirnya dia langsung nikah di bawah tanah, atau karena hal-hal yang lain sebagainya yang itu sebenarnya itu problem, masalah, tetapi di masyarakat kita itu tidak dijadikan sebagai problem, masalah utama. Kenapa demikian? Karena ketika yang namanya pencatatan pernikahan, makanya di Kementerian Agama sekarang lagi ada gerakan sadar pencatatan nikah, sedang digalakkan semuanya. Karena biar tahu sebenarnya berapa sih se-Indonesia yang tidak terdaftar di dalam nikah resmi, ada berapa? Sehingga nanti bisa di-follow up apa masalahnya, apa kasus dan lain sebagainya, dan juga bisa sidangkan atau sidang isbat ya, sehingga nanti dapat yang namanya hukum nikah. Karena itu problem yang tidak dijadikan sebagai masalah. Padahal ketika kita tahu ya, orang yang diikat ya, yang namanya pernikahan itu kan diikat, terikat, misalkan boleh dong ikatan yang mengatur. Tetapi ketika ikatan ini tanpa proses administrasi ataupun tanpa perlindungan hukum di satu negara, maka ini akan menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena cuma sama-sama tahu aja, tidak ada yang namanya perlindungan hukum. Dan memang yang banyak dirugikan di sini adalah perempuan akhirnya, dari pihak perempuan. Nah, ini sesuatu yang perlu dijadikan perhatian bagi kita, khususnya ini untuk Aisyah sebagai satu organisasi yang menangani masalah pendidikan perempuan. Bapak Ibu, ibu-ibu semua dan bapaknya saya, ibu-ibu yang dalam Subhanahu wa Ta'ala, Allah di dalam Quran surat An-Nahl ya, itu berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Mungkin ini sangat populer ayat. Serulah manusia kepada jalan Tuhan. Artinya kita sebagai insan yang sudah paham tentang nilai-nilai syariat, yang sudah paham bagaimana legalitas di dalam syariat itu bukan hanya mengatur tentang yang namanya ibadah makhluk saja. Oleh yang tadi pernikahan itu ibadah yang wairu makhluk, yang tidak menjadi sesuatu yang wajib.
Tapi ketika kita sudah paham dengan hal itu, maka penting bagi kita untuk menyeru, artinya mengajak kepada manusia kepada jalan yang jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhanmu? Yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yaitu jalan yang ketika kita sebagai seorang manusia ibarat seperti mobil ya, mau ke bukit tinggi, maka pasti dia akan melewati ke Palu, akan melewati ke Pati, sebelumnya ada di Sikapik, ada ke Palu. Karena kalau ke belok ke kanan, maka dia nyumbangnya ke Pasangan, nanti sampai ke bukit tinggi, misalkan dari Lubuk Sikapik. Jadi dia akan tidak sampai. Tapi ini jalan yang maksud di situ diibaratkan seperti itu. Ketika Islam ini punya tujuan, makanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Ya. Kalau kita memang beriman, maka iman kita ini harus secara menyeluruh fi silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan ikuti langkah syaitan. Dan juga di ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Goalnya itu kalau memang kita tahu sebagai muslim, maka ketika di akhir hayat kita dituntut tetap istiqomah dalam agama Islam. Maka ketika sudah paham itu, maka kita punya kewajiban. Karena yang mendapatkan seruan ini, serulah manusia kepada jalan Tuhan, ini segolongan umat saja. Tidak semua manusia mendapatkan perintah itu. Karena di dalam Quran surat Ali Imran yang tadi dibacakan tentang masalah dan hendaklah ada segolongan umat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan, Allah mintanya cuma segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan itulah orang-orang yang beruntung. Maka ini termasuk orang-orang yang beruntung, ibu-ibu sekalian, karena cuma segolongan, karena apa namanya, cuma sebagian saja, sebagian kecil saja, tidak semua dipanggil ke Allah. Dia yang mendapatkan perintah. Perintahnya untuk bagaimana menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Kenapa harus Islam? Karena Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Sehingga selain Islam itu ditolak, diabaikan. Cuma yang akan menjadi pertanyaan, ternyata Allah bukan hanya menyuruh untuk orang agar menerapkan nilai-nilai Islam saja, dan itu saja. Tetapi dia diperintah, manusia itu diperintah, orang-orang yang mendapat panggilan untuk menyeru itu mendapat perintah, yaitu bagaimana cara berdakwah. Ada metodenya berdakwah. Karena terkadang kalau kita sudah merasa alim, kita sudah sering ibadah, sholat, ngaji, atau ibadah-ibadah yang lain yang sering kita lakukan. Terkadang mulut kita tanpa disadari lidah kita itu langsung menjudge bahwa orang lain itu gak sebaik dari diri kita. Atau ada orang yang minta saran kepada kita tentang entah itu rumah tangga atau yang lain.
Malah kita bilang, oh kayak gitu, aduh kok masalah. Nah, itu menyakiti hati orang lain. Sementara Allah memerintahnya ada tiga ya, tiga metode dalam berdakwah. Meskipun kita sudah merasa bahwa diri kita Islamnya sudah sempurna, tapi Allah tetap menyuruh kita jangan sampai menyakiti hati orang lain dengan tiga hal ini. Yang pertama bil hikmah. Bil hikmah. Hikmah itu di dalam bahasa Arab itu terdiri dari kata akama, artinya kendali. Jadi seperti hewan yang liar terus dijinakan ya. Jadi itulah hikmah. Jadi orang yang sudah mendapatkan hikmah, maka dia akan bisa mengendalikan dirinya. Dia akan bijak dalam berkata, sopan dalam bertutur kata dan lain sebagainya. Dia akan cenderung bisa mengendalikan emosinya meskipun apa? Meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Maksudnya orang yang kita dakwah ini kayaknya apa namanya di bawah kita banget kelasnya gitu. Levelnya di bawah kita banget. Suka maksiat, suka apa namanya nggak rajin sholat dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus berhikmah, harus mengendalikan. Bahkan Rasul pernah ditanya sama anak muda ini di hadis riwayat Ahmad. Ya Rasulullah, saya minta izin untuk berzina. Mengatakan itu, akhirnya para sahabat yang mendengarkan berat dia, mau ditonjok kalau bahasa Jakarta ya. Kenapa? Kurang ajar bahasa sekarang kayak gitu, tak sopan kayak gitu, kayak itu tak sopan. Akhirnya ada sahabat bilang, dia tahu kalau bahasa sini ya, tetapi apa yang dilakukan Rasul? Rasul memerintahkan kepadanya, inilah mendekat kemari, dipanggil untuk mendekat. Setelah dia duduk di hadapan Rasul, baru dia berkata, Rasul bertanya, apakah kamu rela ketika ibumu itu dizinai sama orang lain? Maka dijawab anak muda itu, tidak ya Rasulullah, demi Allah tidak mau. Nah seperti itulah mereka juga tidak suka ketika ibu mereka dizinai oleh orang lain. Lalu itu Rasul bertanya lagi, apakah kamu rela ketika putrimu atau saudarimu yang lain dizinai orang lain? Tidak ya Rasul, gampang. Akhirnya Rasul bilang, begitupun mereka sama juga. Mereka juga tidak akan rela ketika saudari mereka atau putri mereka dizinai oleh orang lain. Disitulah anak muda itu diam dan akhirnya Rasul memegang yang namanya gagahnya dia sehingga dia berdoa. Rasul berdoa, ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini, bersihkanlah hatinya dan peliharalah kemaluan. Nah, sehingga pada akhir cerita ketika dia mendapatkan doa itu dan dia kesana kemari agak sudah semakin soleh. Apa kalimat dia? Ya Rasul, sesungguhnya kalimat ataupun perilaku yang paling aku benci adalah zina. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul yang dia sudah tahu tentang kebenaran, dia sudah paham, sudah mengerti, bahkan langsung diajarkan langsung oleh malaikat Jibril tentang agama, tentang din. Tetapi dia masih lemah lembut dengan pemuda yang dia agak gak sopan dulu. Nah ini PR bagi kita. Ketika kita sebagai da'iyah ya, akan mendakwahkan sesuatu kepada yang lain, maka yang perlu diperbaiki bagaimana personality kita,
apakah sudah masuk hikmah selama ini yang kita pelajari tentang agama. Sehingga dengan internalisasi nilai itu kita mampu mengendalikan diri kita untuk menyebarkan. Makanya ada setelah hikmah yang kedua metodenya apa? Mau idotil hasan. Keluar nasihat-nasihat yang baik, keluar kalimat-kalimat yang baik. Pertanyaannya, kenapa mau ido itu harus disifati dengan hasanah? Karena apa? Mau ido itu ada dua. Yang pertama bisa baik, yang kedua bisa buruk. Karena kadang kayak Nabi ataupun yang lain itu, ketika menasihati sesuatu karena geram, karena jengkel, mungkin karena keadaan, sehingga yang keluar kalimat-kalimat yang gak hasanah lagi, sampai menyumpahi, sampai membuat kalimat-kalimat yang azab dan lain sebagainya. Padahal Rasul tidak mencontohkan demikian. Bahkan ketika kita lihat riwayatnya, ketika Rasul berdakwah di Taif dan akhirnya diusir sama kaum Taif dan malaikat datang menjaga gunung itu, maka apa yang dilakukan sama Rasul? Wahai malaikat, sesungguhnya aku menahan syafaatku dan akan aku sampaikan, akan aku berikan di yaumil akhir nanti. Jadi disimpan, karena semua nabi sudah punya doanya, sudah dikeluarkan semua doa yang mustajab. Seperti Nabi Nuh berdoa, ya Allah selamatkan kaum Nuh, akhirnya selamat ya, dibikin banjir. Nabi Musa berdoa kepada Allah biar dikasih hukuman ya Allah, akhirnya ditenggelamkan dan dia menyelamatkan Bani Israel. Dan doa nabi-nabi yang lain sudah Allah kabulkan, tapi syafaat Rasul memang untuk menyelamatkan di yaumil akhir yang akan menjadi penolong bagi kita ketika kita mendapat ibaratnya ternyata pahala kita masih sedikit daripada dosa kita. Maka ketika masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah kita akan dicari oleh Rasul untuk diangkat, untuk diselamatkan, mendapat syafaat dari beliau. Nah inilah makanya penting bagaimana kita pilih hikmah sehingga yang keluar mau idotil hasan. Kenapa penting disifati sebagai hasanah? Karena apa? Agar orang yang kita nasihati itu menjadi tentram hatinya. Yang awalnya dia ingin bermaksiat lagi atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela lainnya, akhirnya dia mengurung diri. Karena apa? Dia segan, atau dia paham, atau dia mendapat hidayah dari Allah melalui lisan kita. Sehingga ini akan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus ketika dia menjadi orang yang bertaubat. Karena ujian kita sekarang luar biasa. Gak kayak dulu, sekarang lebih luar biasa. Di rumah pun bisa menjadi maksiat. Di kamar, apalagi di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, itu bisa kita berdosa di situ. Karena apa? Ada yang namanya HP, yang ternyata di dalam penelitiannya memang masyarakat kita mayoritas gak lepas dari yang namanya HP, gak lepas. Sementara di HP banyak yang namanya hal-hal yang negatif daripada yang positif. Dan jarang orang yang bisa mengendalikan itu. Banyak yang terbawa, jarang sekali yang mengendalikan itu. Apalagi lagu-lagu yang sekarang Velocity atau apa itu yang menjadi tren ya, yang menjadi booming ya, atau tren sekarang ini anak-anak muda kita. Lambang-lambang tangan atau kita bergerak jalan-jalan yang loncat-loncat itu banyak sekali ditiru, padahal itu budaya orang Yahudi, orang sekuler, orang liberal dan lain sebagainya. Yang dia memang pengen tujuannya apa?
bagaimana generasi Islam ini beneran dihancurkan, dihilangkan satu persatu nilai-nilai keislaman. Sehingga kalau sudah habis nilai-nilai keislamannya, maka yang tinggal itu hanya namanya Islam, hanya bangunannya masjid. Yang tinggal hanya simbol-simbolnya peci. Karena sekarang peci pun bukan dipakai sama ustaz aja, mohon maaf. Orang main gaplek itu pakai peci juga. Atau orang main-main apa yang lain itu pakai peci. Maka sekarang ini baru identitas lagi. Besok mungkin pakai helm. Biar ada identitas baru. Karena emang ini budaya sekarang ini memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa kemaksiatan merajalela. Kalau bahasa sekarangnya apa namanya, global maksiat. Jadi maksiatnya sudah mengglobal, sudah mendunia. Tetapi kekuatan Islam yang ini seharusnya bisa menjadi patron, seharusnya bisa menjadi suri teladan, contoh. Akan tetapi nampaknya tidak menjadi daya tarik, tidak menjadi daya tarik bagi kebanyakan orang. Maka melalui majelis-majelis seperti ini sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah edukasi kepada kita maupun masyarakat yang lain tentang bagaimana pentingnya dakwah Islam. Nah, maka ini apa namanya, kembali lagi ke poin yang kedua tadi tentang metode bagaimana kita memberi nasihat dengan baik. Terus yang ketiga, Allah menyuruh kita untuk apa? Untuk wajahidhum billati hiya ahsan. Suruh berdialog dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi kita diminta kepada manusia, kepada teman-teman kita, kepada sahabat kita, tetangga kita, ataupun keluarga kita, untuk ketika berdialog itu, atau berdebat kalau bahasa sekarang, atau ngobrol kalau bahasa lebih gampangnya lagi, ngobrol itu dengan cara yang terbaik. Artinya nggak ngobrol-ngobrolnya ibaratnya keras, kasar, yang akhirnya menjadi orang nggak nyaman. Apalagi perkara-perkara tentang agama, apalagi perkara tentang rumah tangga. Karena apa? Di tengah apa namanya gejolak ya, permasalahan dunia yang semakin kompleks, maka penting bagi kita untuk senantiasa mendoakan. Makanya tiap kali selesai sholat ataupun setiap khutbah Jumat pasti didoakan tentang apa namanya persatuan umat Islam. Ya Allah, satukanlah umat Islam. Itu setiap khotib itu rata-rata mendoakan demikian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bisa jadi suatu saat Allah mengabulkan untuk itu, dan Islam menjadi agama yang tidak diasingkan seperti sekarang, banyak tapi terasing. Tapi Islam menjadi agama yang menjadi nilai utama bagi seluruh umat manusia. Meskipun dia nggak memeluk agama Islam, tapi dia mengakui bahwa Islam sebagai patron atau agama yang melindungi mereka semua. Karena di zaman Rasul pun tidak semua beragama Islam. Masih ada yang namanya suku Bani Quraidah yang dia Yahudi. Banyak orang yang tetap memeluk agama-agama yang lama, Nasrani ataupun Yahudi, tapi dia dilindungi oleh Islam. Kenapa dilindungi? Karena mereka tidak menyerang, tidak membuat intimidasi atau tidak mengadu domba, meskipun realitanya mengadu domba juga. Karena waktu perang Khandaq pun dia yang bukakan pintu untuk informasi kaum kafir Quraisy tentang paritnya Rasul dan para sahabat.
Nah inilah penting bagi kita bahwa kita senantiasa harus berdoa agar Islam menjadi agama yang senantiasa menjadi patron, menjadi pengayom bagi masyarakat, bagi umat manusia di dunia ini, sehingga apa? Sehingga nilai rahmatan lil alamin bisa dirasakan bukan oleh individu, melainkan untuk alam semesta ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.